ibadah kita pada siang hari ini, Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian saat siang hari itu datang lagi. Saat siang hari itu datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dan pimpinanmu. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dan pimpinanmu, Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sekarang kembali datang kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah setiap dari kami, biarlah kami juga boleh layak menghadap Tuhan. Tuhan juga boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan waktu ibadah kami ke depan hanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ya kita patut bersyukur pada hari ini kalau kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik kepada kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, yang memimpin kita. Kalau kita datang kepada Tuhan harus dengan muka yang bersuka cita atau dengan muka yang cemberut? Pasti harusnya dengan muka yang bersuka cita. Ya, ada satu pujian yang bilang, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita akan pujian. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepukkan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang
baik, yang begitu besar kuasanya dibanding Tuhan kita? No, tidak ada. Hanya ada satu Tuhan yang begitu baik, yang mau mati bagi kita, bangkit pula untuk kita. Ya, yaitu siapa? Yesus, ya. Ada satu lagu pujian yang bilang Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Tidak ada lagi selain Dia. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Mengasihi kita, yang memimpin hidup kita. Patutlah kita bersungguh-sungguh berjanji untuk mengikuti Dia, ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Persembahannya dulu ke amplop, tunggu kita boleh datang beribadah kepada Tuhan di gereja, kalian boleh baru kasih ke gereja. Nah, bisa juga kalian kasih persembahannya melalui OVO atau BCA. Kalian minta tolong papa mama untuk transferin ke nomor rekening yang ada di depan. Kita mau angkat satu pujian, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Jam 6 sore. Lalu minggu depan kita akan tetap ada ibadah ya jam 1 siang. Untuk kelas batita, untuk kelas kecil, untuk kelas besar kita akan kembali beribadah. Kelas batita melalui YouTube dan kelas kecil dan kelas besar melalui Zoom. Oke, kalau sudah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mau kita dengan bersungguh-sungguh mengangkat satu pujian. Mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku.
Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memimpin kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, Allah Roh Kudus, kiranya memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, menyatakan kesalahan kami. Biarlah kami boleh semakin hari semakin diubahkan menjadi anak yang lebih baik. Tolonglah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami semua dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, duduk diam dengan baik ya, dan mendengarkan firman Tuhan pun dengan baik. Banyak orang, lihat adik-adik ya, banyak orang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang lagi kemana adik-adik? Ke Kapernaum. Buat apa? Buat apa ya adik-adik? Nah, adik-adik dengarkan ya. Orang-orang mendengar dan mereka berlari untuk menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di dalam rumah adik-adik. Dan lihat orang ini begitu banyak sekali ya yang mau melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di dalam rumah. Dan di sini ada ahli-ahli Taurat. Nih ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa sih Cici ahli-ahli Taurat? Dia adalah orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan dan dia sudah tahu apa yang ada di dalam isi Alkitab. Dan mereka sudah mempelajarinya. Mereka pun duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Nah, waktu Tuhan Yesus mau, di situ ada seorang orang yang apa tadi adik-adik ini? Orang yang lumpuh, sakit. Kenapa adik-adik? Karena dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa main, tidak bisa loncat. Dia cuma bisa tiduran. Ini namanya sakit lumpuh. Temannya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Temannya ada 4. Temannya mau membawa yang orang sakit lumpuh ini kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Temannya baik ya adik-adik? Baik. Temannya good gak? Good. Karena dia mau menolong. Dia mau membawa temannya ini kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia nggak bisa lewat pintu. Nih lihat, nih Tuhan Yesus. Sedangkan di sini banyak orang sekali. Bagaimana caranya dia bisa membawa temannya ini masuk ke dalam rumah ini? Sedangkan orang banyak ada mengerumuni Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak menyerah. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun mau melakukan. Nah, adik-adik lihat. Melakukan yang terbaik. Apa adik-adik? Kita bawa aja teman kita ini ke atap rumah.
Waduh, adik-adik, susah enggak? Susah. Tapi mereka mau. Mereka punya hati yang mau menolong. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap mau membawa teman yang sakit ini untuk bisa dapat menemui Tuhan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka lihat tuh, mereka membuka atap-atap rumah supaya ada apa nih adik-adik? Lubangnya supaya temannya bisa diturunin di sini dengan pelan-pelan, jangan cepat-cepat jatuh. Waktu mereka menurunkan teman-temannya ini, Tuhan Yesus melihat gak? Tuhan Yesus melihat. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hai anakmu, ya, imanmu begitu besar. Apa tuh iman? Wah, kamu begitu percaya akan aku ya. Sehingga dan teman-temannya pun percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya orang teman yang sakit lumpuh ini pun mau dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa kepada orang yang sakit ini? Ayo, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wah, senang nggak? Senang ya, siapa yang nggak mau dosanya diampuni? Kalau kita salah, kita suka pukul cici atau koko, terus kokonya nggak marah, kokonya mau mengampuni kita. Kita pun senang ya. Nah, Tuhan Yesus pun bilang seperti itu. Pada waktu Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Lihat tuh, muka ahli-ahli Taurat ini suka enggak? Lihat mukanya jelek sekali ya. Tuh, lihat. Mukanya marah. Mereka enggak suka ya. Mereka bilang nih, di dalam hati mereka. Dalam hati mereka nih, mereka bilang ya, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Waktu mereka mengatakan itu di dalam hati mereka, Tuhan Yesus tahu enggak? Tuhan Yesus tahu apa yang mereka katakan di dalam hatinya. Tuhan Yesus tahu, maka Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang banyak ini, lebih mudah bilang kepada anak itu dosamu sudah diampuni, atau lebih mudah bilang kepada orang sakit itu, bangunlah. Apa tuh artinya adik-adik? Kalau cuma bilang dosamu sudah diampuni, ya mungkin itu lebih mudah. Tetapi kalau buat manusia ya, tapi tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa kecuali Tuhan Yesus. Kecuali siapa? Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Nah, tapi Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa dan Tuhan Yesus pun sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Makanya Tuhan Yesus pun berkata kepada orang lumpuh itu, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, dan dia bilang kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah. Ya, coba lihat, bangun nggak? Wah, dia bangun. Dia senang. Teman-temannya senang. Orang-orang yang di sini melihat senang. Orang yang sakit lebih senang lagi. Karena dia sudah bisa jalan. Dia bisa berlari, dia bisa bermain. Adik-adik senang nggak? Senang ya. Kalau adik-adik sakit, adik-adik sembuh, senang nggak? Senang pastinya ya. Dia bersuka cita, lihat adik-adik. Ya. Tuh. Dia disembuhkan, dia pulang ke rumahnya. Sambil apa adik-adik? Sambil memuji nama Tuhan. Dia pulang, memuji nama Tuhan, dan Tuhan sudah menyembuhkan.
Dia senang dan orang-orang pun di sini juga senang. Mereka pun takjub dan mereka pun melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat kembali. Nah, adik-adik, apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kepada adik-adik? Tuhan mau bilang kepada adik-adik, kalau sakit, datang kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa. Kalau adik-adik sedih, juga bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus memberi sukacita. Tuhan Yesus memberi damai sejahtera. Nah, dan adik-adik pun juga harus menolong teman, menolong cici, koko, menolong papa, menolong mama, seperti teman-teman yang 4 temannya pun menolong dia. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, Tuhan Yesus pun mau bangkit, dia mau membawa kita naik ke surga nanti, dan kita sudah ditebus dosa kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk kami. Biarlah kami boleh terus setia beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.